Oke, selanjutnya kita ke materi kedudukan dua buah bidang. Sama seperti sebelumnya, ada bidang satu, ada bidang dua dengan persamaan seperti ini. Nah, kedua buah bidang ini kedudukannya bisa saling sejajar, bisa saling berpotongan, dan bisa juga saling berhimpit. Untuk melihat bagaimana kedudukan dua buah bidang ini, kita tinggal melihat apakah dia berpotongan, sejajar, dan berhimpit melalui rumus seperti ini. Saya tuliskan dulu ya. Oke, di sini ada tiga buah kemungkinan tadi berpotongan. Ketika dia dua buah bidang berpotongan, otomatis dia akan memiliki sudut ya. Sudutnya itu bisa kita cek kalau dia nanti cos θ-nya memiliki nilai, artinya kedua buah bidang ini berpotongan. Tetapi ketika nanti nilai cos θ-nya sama dengan tidak terhingga, artinya kedua buah bidang ini dia saling berjauhan, tidak berpotongan. Atau bisa juga nanti ketika dia berpotongan, dia membentuk sudut tegak lurus. Nah, ketika dia memiliki sudut 90 derajat atau tegak lurus ini, maka kita bisa lihat dari nilai A1 dan A2-nya. Ketika A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 sama dengan 0, maka bisa dipastikan kalau kedua buah bidang ini berpotongan secara tegak lurus. Kemudian, ketika kedua buah bidang ini memiliki posisi yang sejajar, kita bisa lihat dari vektor normalnya. Nah, dari sini nih, ketika N1 merupakan kelipatan dari N2. N1 memiliki kelipatan dari N2. Ada nilai K-nya di sini. Atau bisa kita cek dari kita sejajarkan nilai bidang 1 dan bidang 2. Ketika dia memiliki nilai A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2, maka kedua buah bidang ini sejajar. Kemudian, ada satu lagi, ketika dua buah bidang ini berhimpit, artinya dia memiliki persamaan yang sama persis. Artinya nilai B, nilai bidang 1, nilai persamaan umum bidang 1 sama dengan persamaan umum bidang 2. Atau kalau kita mau menuliskan secara dengan vektor normalnya, maka kita punya persamaan A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2 sama dengan D1 per D2. Oke, kita ke contoh ya sekarang. Nah, misalkan kita ingin menentukan persamaan bidang yang melalui sebuah titik T. Melalui titik T dengan koordinat 1,2,3. Kemudian titik T ini sejajar dengan bidang yang melalui titik 2,2,-3, 2,-3,2 dan juga -3,2,2. Nah, berarti hal pertama kali yang harus kita lakukan, kita harus mengkonstruksi persamaan bidang dari tiga buah titik ini nih. Kemudian setelah kita tahu persamaan bidangnya, kita akan bandingkan dengan titik T ini. Kita lihat dari vektor normalnya, apakah dia nanti berpotongan atau sejajar atau berhimpit. Oke, sekarang kita masukkan dulu ketiga buah titik ini ke dalam bentuk determinan ya.
Kemudian kita lakukan pengurangan antar baris. Kita mulai dari baris pertama dengan baris kedua ya. Ini kita kurangkan. Berarti nanti dia menjadi X min 2, Y min 2, Z plus 3, dan 0. 1 kurang 1 kan 0. Selanjutnya pada baris kedua, ini kita kurangkan dengan baris yang ketiga. Berarti menjadi 2 kurang 2, 0. 2 kurangi min 3, 5. Di sini min 5, di sini 0. Selanjutnya kita kurangkan lagi baris ketiga dengan baris keempat. Maka dia nanti menjadi 5, di sini min 5, di sini 0, dan di sini 0. Oke, untuk baris keempat kita tulis lagi min 3, 2, 2, 1. Nah, kita sudah ketemu ya. Ada 3 baris yang memiliki nilai 0, maka nanti kita akan mengambil 3 kolom ini, 3 baris dan 3 kolom yang di depan ini. Saya tuliskan di sini menjadi kemudian kita cari determinannya seperti biasa. Nah, ini karena bentuknya perkalian, maka negatif 25 dibagi 0, hasilnya juga akan 0. Nanti hasilnya dia tinggal seperti ini. Min 1 ya, sama dengan 0. Min 2, min 2, min 4 plus 3 jadi min 1 sama dengan 0. Atau kita tulisnya X plus Y plus Z sama dengan 1. Nah, bidang ini memiliki nilai vektor normal 1, 1, 1. Kemudian selanjutnya kita substitusi dengan persamaan titiknya ya, menjadi 1 kali X min 1 plus 1 kali Y min 2, dari titiknya sini 2, kemudian 1 kali Z min 3. Maka dia menjadi X plus Y plus Z min 6 sama dengan 0. Oke, untuk jarak titik ke bidang, saya rasa tidak sulit. Kita tinggal menggunakan rumus yang kita gunakan seperti saat pada geometri analitik bidang. Cuma di sini kita tambahkan dengan variabel state-nya. Jadi saya tuliskan rumusnya. Oke, ini ya. Jarak titik ke bidang adalah nilai determinan, nilai yang mutlak, bukan determinan, nilai mutlak dari penjumlahan dibagi dari akar. Kita ke contohnya. Misalnya di sini kita diminta untuk menentukan jarak dari sebuah titik T dengan koordinat 1,2,3 ke bidang. Ke bidang X plus Y plus Z sama dengan 6. Nah, di sini yang menjadi nilai X1, Y1, dan Z1-nya adalah titik T. Kemudian yang menjadi bidang ini adalah persamaan AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Oke, sekarang langsung kita masukkan ke dalam rumus D sama dengan mutlak dari A kali 1 ya, berarti 1 dikali 1 bernilai 1, kemudian B dikali Y1, B-nya di sini bernilai 1 kali 2, kita tambahkan 2, kemudian C kali Z1, C-nya di sini 1, Z1-nya 3, maka 1 kali 3, 3. Dikurangi dengan D. D-nya jangan lupa bentuknya dia harus dalam satu ruas, bersama-sama dalam satu ruas, berarti dia negatif 6. Per akar dari nilai A, B, C-nya 1 semua. Oke, di sini kita lihat hasilnya 0 ya.
0 per akar 3 menjadi hasilnya 0. Artinya titik T ini dengan koordinat 1,2,3 terletak di bidang X plus Y plus Z sama dengan 6. Kecuali nanti ketika dia nilai D-nya memiliki nilai misalnya 1, 2, 1 per 3, maka titik T ini terletak di luar bidang, makanya dia memiliki jarak. Oke, selanjutnya kita ke berkas bidang. Yang namanya berkas bidang, artinya dia ada lebih dari satu buah bidang. Nah, misalnya di sini saya akan tuliskan persamaan dari dua buah bidang, ada bidang 1 dan ada bidang 2. Oke, persamaan berkas bidang bentuknya adalah seperti ini. BD1 plus lambda BD2 sama dengan 0. Dengan lambda ini sebagai parameter. Kemudian nilai BD1 sama dengan 0 dan nilai bidang 2 sama dengan 0, ini kita sebut sebagai anggota dasar dari berkas bidang. Kalau anggota dasar berkas bidang ini berpotongan dengan suatu garis, maka untuk setiap harga lambda yang memiliki nilai, maka persamaan berkas bidangnya menunjukkan suatu bidang datar yang melalui garis potong dari anggota dasarnya. Kemudian, jika anggota dasarnya itu sejajar, maka berkas bidangnya BD1 plus lambda BD2 merupakan bidang-bidang yang sejajar dengan anggota dasarnya. Kita langsung coba ke contoh ya. Di sini ada persamaan bidang datar yang melalui perpotongan dari bidang 1 dan bidang 2 yang melalui titik origin. Kita diminta untuk mencari persamaan bidang datar tersebut. Oke, yang pertama harus kita lakukan adalah kita memasukkan persamaan bidang 1 dan bidang 2 ini ke dalam persamaan yang ada lambda sebagai parameter. Kemudian, karena bidang ini melalui titik 0, titik origin, maka X, Y, dan Z-nya pasti bernilai 0. Maka kita tinggal kalikan 0 semua. Nah, nanti kita akan peroleh nilai lambdanya seperti ini. Min 2 min 5 lambda sama dengan 0. Nanti nilai lambdanya adalah min 2 per 5. Kalau kita sudah dapatkan nilai lambda ini, lambda min 2 per 5, kita substitusi lagi ke persamaan berkas bidangnya. Jadi kita substitusi ke persamaan yang ini nih. Nah, nanti bentuknya menjadi seperti ini. Oke, kita sederhanakan dengan menghilangkan bentuk pecahannya. Kita kalikan 5, maka nanti dia di sini jadi kali 5. Langsung kita buat negatif aja ya. Oke, kemudian kita kalikan.
Ini kita bagi dengan negatif 11 supaya bentuknya sederhana, kemudian kita dapatkan nilai X min Y plus Z sama dengan 0. Nah, persamaan bidang ini adalah persamaan bidang yang melalui perpotongan dari kedua buah bidang ini, dan dia juga melalui titik origin. Jadi, misalnya nih, saya ilustrasikan ada persamaan bidang. Misalnya bidang tersebut begini. Kemudian nanti ada juga bidang yang bentuknya seperti ini. Kedua buah bidang ini kan pasti nanti memiliki titik perpotongan ya, misalnya titik perpotongannya ada di sini. Nah, yang namanya berkas bidang itu adalah bidang-bidang lain, bidang di luar kedua bidang ini yang juga melalui titik perpotongan dari kedua buah bidang yang sudah kita ketahui sebelumnya. Jadi, bisa saja nanti ada beberapa banyak bidang, nggak cuma satu. Tinggal nanti diminta apakah ada syarat tertentu, misalnya seperti tadi, dia melalui titik O, berarti ada kata kuncinya dia melalui titik O, ada nilai X, nilai Y, dan nilai Z-nya yang kita buat 0. Kalau nanti dia melewati titik 0,0,3, artinya Z-nya yang dia memiliki nilai 3, sedangkan X dan Y-nya 0, seperti itu. Jadi berkas bidang itu adalah bidang-bidang lain di luar bidang 1 dan bidang 2 yang dia juga melewati garis potong dari bidang 1 dan juga bidang 2.